Hey people, it's me Dina and welcome back to my YouTube channel. Matur nuwun buat kalian yang udah mau kepoin video yang satu ini, karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup ekstrim, yaitu penyiksaan kuno yang sempat ada pada zamannya. Zaman kuno itu tidak mengenal tentang namanya HAM, jadi kalau misalnya ada orang melakukan pelanggaran itu kayak langsung aja gitu langsung dihukum, disiksa, pokoknya sampai dia jerah dan gak ada orang yang mengulangin hal yang sama lagi. Nah bahkan penyiksaan kayak gitu tuh udah biasa aja gitu ditonton oleh masyarakat sekitar, kayak jadi tontonan publik, kayak kita melakukan kurban gitu ditontonin gitu. Langsung aja kita bahas ke penyiksaan yang pertama. Penyiksaan terekstrim pertama yaitu salib. Biasanya salib ini digunakan untuk menyiksa orang-orang yang bersalah, kayak dari mulai mencuri, membunuh, berzina, atau bahkan yang suka melakukan penistaan agama tertentu. Nah, dalam penyiksaan ini kaki dan tangan si pelaku akan dipaku ke sebuah kayu besar yang di beberapa kasus mereka itu sebelum disalib itu bakalan dicambuk dulu biar mereka itu merasakan gitu penyiksaan dan mati dengan kehabisan darah. Nah, setelah dipaku ke salib, mereka akan dinaikkan dan dibiarkan aja gitu terpampang bebas biar orang-orang yang lihat gak bakalan ngelakuin hal yang sama ya. Butuh waktu berhari-hari, paling tidak 3 hari sampai orang yang disalib ini meninggoy. Setelah mereka itu betul-betul meninggoy, mereka akan diturunkan dari salib dan dikuburkan. Penyiksaan yang kedua ialah impalement. Impalement ini memiliki kaitan dengan Vlad the Impaler yang merupakan seorang pangeran tahun 1448 di Wallachia. Vlad the Impaler suka menyiksa dan membunuh orang-orang yang tidak dia sukai. Hukuman ini menjadi favorit dari si Vlad ini guys di Rumania abad ke-15. Cara kerja hukuman ini yaitu si korban akan dipaksa duduk di sebuah tiang yang tajam dan tebal. Selanjutnya korban itu dibiarkan aja gitu turun lama-lama, turun meluncur sendiri karena berat badannya, dan dia itu kayak lama-lama itu nembus ke mulutnya si korban. Dengan cara ini setidaknya korban itu merasakan penderitaan selama 3 hari sebelum kemudian benar-benar meninggoy. Penyiksaan yang ketiga yaitu drag. Alat ini digunakan di abad pertengahan untuk menyiksa korban agar mau memberitahukan informasi atau menghukum pengkhianat-pengkhianat yang ada. Bisa dibilang alat ini juga bisa digunakan untuk menginterogasi orang ya guys ya. Nah, cara penyiksaannya ialah kedua kaki dan tangan korban akan diikat di sebuah balok kayu. Setelah begitu, tuas yang ada di kiri dan kanan kayu itu bakalan diputar-putar sampai menyebabkan kedua kaki dan kedua tangan korban akan merenggang ke atas dan ke bawah. Diputar perlahan-lahan dan meningkatkan ketegangan pada bahu, pinggang, lutut, siku, serta menyebabkan sakit yang luar biasa hingga kemudian lepas. Part yang paling mengerikan yaitu saat mendengar suara letupan keras di mana tulang-tulang rawan si korban ini pada bercopotan gitu guys, pada mencar. Nah, alat ini juga sempat digunakan untuk menghukum tahanan-tahanan yang dihukum mati di sebuah penjara gitu guys. Dan juga bisa digunakan untuk menginterogasi penjahat-penjahat agar mau ngasih tahu informasi dari kejadian yang dia lakukan. Yang keempat, the saw. Yang keempat, the saw. Nah, alat penyiksaan yang satu ini cukup parah sih. Biasanya alat ini digunakan untuk mengeksekusi penyihir, pembunuh, pembuat zina, pengkhianat suatu agama tertentu. Nah, awalnya si korban ini akan diikat dengan posisi terbalik ke sebuah tiang kayu. Kenapa terbalik? Karena sirkulasi darah si pelaku ini akan naik ke otak dan menyebabkan dianya tuh kehabisan darahnya lama. Jadi dia sebelum meninggal itu akan merasakan penyiksaan yang begitu sakit sebelum akhirnya meninggal. Kemudian badan korban mulai digergaji oleh algojo dari anggota badan bagian bawah hingga ke perut, yang bertujuan agar korban itu nggak langsung meninggal tapi merasakan kesakitan yang parah. Yang kelima adalah Iron Maiden. Siksaan yang satu ini mirip sekali dengan peti kematian yang biasanya tuh ada di aksi-aksi sulap gitu guys, yang biasanya cewek-cewek masuk ke dalam peti gitu nanti hilang. Tapi yang lucunya peti ini akan dihiasi dengan paku-paku kecil dan menggemaskan. Nah, dipastikan kalau si pelaku kejahatan masuk ke dalam peti ini, mereka akan merasakan neraka yang ada di dunia, yang biasanya kan adanya surga dunia. Tapi kali ini kalau kalian masuk peti ini, kalian akan merasakan neraka di dunia, karena paku-paku besar itu akan masuk menusuk badan kalian melalui kulit-kulit hingga ke daging-daging kalian.
Tapi si pelaku ini akan mati secara perlahan karena kehabisan darah. Yang keenam, roda Catherine. Catherine wheel atau breaking wheel adalah salah satu alat penyiksaan yang digunakan pada abad pertengahan atau awal zaman modern ke-19. Nah, alat ini diciptakan oleh bangsa Yunani dan akhirnya berkembang di wilayah-wilayah Eropa. Nah, cara penyiksaannya ini cukup kejam ya guys, karena si pelaku kejahatan ini akan diikatkan ke ruji-ruji roda ini. Kemudian para algojo akan mulai memukuli bagian tangan dan kaki dari si pelaku kejahatan ini sebelum kemudian mereka akan menggantung si pelakunya ini agar dapat dimakani oleh burung-burung yang berterbangan. Nah, sebelum mereka meninggoy, kulit mereka tuh akan tercabik-cabik oleh burung-burung yang ada di udara dalam keadaan mereka itu kayak masih hidup. Jadi mereka akan merasakan sakitnya dicabik-cabik burung. Kebanyakan korban ini akan merasakan sakit selama 3 hari sebelum kemudian tewas. Next. Yang ketujuh, quartering by horse. Metode ini sangat kejam dan eksekusinya itu bisa berlangsung dengan cepat. Penyiksaan ini dikhususkan untuk para penjahat yang tidak bisa dimaafkan atau sulitlah dapat pengampunan dari warga-warga atau raja. Nah, salah satu korban yang terkenal ialah Jean Catel. Dia mencoba membunuh Raja Perancis King Henry yang keempat. Nah, langkah dari penyiksaannya ini cukup mudah ya, tapi nggak bisa ditiru. Yaitu kedua tangan dan kaki dari si pelaku kejahatan akan diikatkan kepada 4 ekor kuda. Lalu si kuda ini bakalan disuruh untuk lari mencar gitu ke 4 arah, dan itu menyebabkan kaki serta tangan dari si pelaku kejahatan ini akan buyar dan berserakan. Karena metode ini instan kayak buat Indomie gitu, makanya metode ini menjadi tontonan favorit gitu. Kayak orang tuh suka nobar untuk nontonin penyiksaan ini. Agak psikopat gitu ya warga-warga zaman dulu. Agak lain. Oke guys, habis guys semuanya. Akhirnya selesai juga pembahasan kita yang cukup menegangkan ini, karena membahas tentang penyiksaan-penyiksaan yang bikin mual gitu. Kalian bayangin aja kalau kita lahir di zaman dulu, terus kita nggak sengaja buat kejahatan dan kita mengalami hukuman yang berat. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita lahir di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang malah mencuri, membunuh atau melakukan hal-hal kriminal itu palingan ya kayak di penjara gitu kan ya. Kayak mana kalau zaman dulu orang yang mencuri itu masuk peti kematian gitu atau disalib gitu. Mungkin karena kalau di zaman dulu itu hal penyiksaan itu terlalu mudah gitu aja, terlalu lazim gitu dilakuin, orang itu akan biasa aja gitu. Kayak kalau misalnya nih ada yang dieksekusi tetangga dari orang ini, kayak orang tuh pasti saling ngomongin kan, apalagi tuh yang dihukum itu Soun, anaknya Bapak Komar gitu. Oh, siksaannya jenis apa tuh? Itu pakai roda Catherine gitu. Oh, yuk nobar yuk. Iya kita nobar gitu. Jadi mereka tuh bareng-bareng gitu nengahin penyiksaan namanya Soun. Oke lah guys, segini aja. Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kalau mau like boleh, subscribe boleh. Sampai di sini dulu kita bahas-bahas tentang penyiksaan aja deh guys. Kakak nggak bisa kalau ada aku nanti kak. Bisa diem gak sih?